Ibu yang saya hormati, baiklah kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pembahasan dan penyampaian laporan keuangan dari pengurus. Namun sebelumnya yang pertama dulu kita bahas itu terkait dengan tata tertib. Jadi Bapak Ibu tolong dibuka semua laporannya di halaman 3. Jadi kita bahas dulu tata tertib. Tata tertib rapat anggota tahunan RAT Koperasi Pegawai Negeri Indonesia KPRI Temandolan SMA Negeri 7 Wajo tahun buku 2021. Bapak Ibu, dengan ucapan alhamdulillah, RAT tahun buku 2021 disahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi itu kalau laporan keuangan dalam suatu usaha, yang paling pertama kita lihat di situ adalah neraca. Desa ya. Neraca, jadi ada di situ neraca tahun buku 2021. Setelah halaman 11. Jadi setelah halaman 11 ada di situ neraca. Jadi neraca ada dua, ada sebelum pembagian SHU, ada setelah pembagian SHU. Jadi tadi kita perhatikan di situ ada di aktiva lancar kas 77 juta sekian. Jadi ini yang 77 juta lebih itu jangan dianggap bahwa uang itu sekarang mengendap di kemudian simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini adalah akumulasi daripada simpanan yang diterima Bapak dan Ibu setiap akhir tahun. Jadi itu. Kemudian ada dana pendidikan seperti tadi yang sudah diuraikan bahwa dalam pembagian SHU itu ada persentase tersendiri tentang pembagian dana daripada SHU itu. Ada dana sosial, dana pendidikan daerah kerja, dana kesra. Jadi ini dana kesra adalah akumulasi daripada persentase yang diambil 0,5% setiap pencairan dana. Jadi kalau Bapak dan Ibu pinjam kan dipotong itu 0,5%. Nah, itu diakumulasikan ke situ dengan tujuan. Kita kan tahu bahwa dana sosial itu kadang minus kemarin sebelum ada pemotongan ini. Jadi kita antisipasi dengan cara seperti itu. Kalau mungkin kasarnya kalau di perbankan umum biasanya diistilahkan biaya administrasi. Tapi kita tidak mengatasnamakan biaya administrasi karena peruntukannya untuk sebenarnya untuk kesejahteraan. Jadi ada yang sakit, terutama yang sakit itu yang kita santuni. Kemudian ada tabungan anggota. Jadi ini tabungan anggota. Kami kemarin membuka peluang. Ada beberapa teman yang ingin menitipkan uangnya di koperasi. Jadi ini tanpa perhitungan jasa. Jadi itu yang 7,5 juta 2 orang. Ibu Mone dengan Ibu Adi Budiman. Sekedar informasi juga bahwa di simpanan sukarela itu ada titipan 100 juta. Itu dari Ibu Dr. Hadi Hadra. Kenapa kami simpan di simpanan sukarela? Karena berupa titipan dan setiap saat dia akan ambil. Itu. Jadi kami akan pinjamkan misalnya ada teman yang membutuhkan dana besar.
bisa kami pinjamkan. Cuma ada catatan khusus bahwa ada limit waktu tertentu yang harus pengembaliannya. Kemudian simpanan pokok, kita tahu bahwa sejak kita menjadi anggota, kita diwajibkan membayar 1 juta. Jadi hanya 1 kali dibayar sampai kita keluar menjadi anggota. Jadi karena kita tinggal 63 orang, maka totalnya 63 juta. Kemudian simpanan wajib, iuran wajib yang setiap bulan kita bayarkan, yang tahun ini 200.000 per bulan. Jadi itu adalah uang kita, murni uang kita. Kemudian ada cadangan umum. Cadangan umum ini diambil dari persentase pembagian SHU tadi yang nomor 1. Kemudian ada cadangan tujuan risiko. Jadi ini cadangan tujuan risiko ini sebenarnya adalah akumulasi daripada keuntungan dulu yang didapatkan dari Bank Kesra, kerjasama kita Bank Kesra. Sebenarnya itu adalah keuntungan kita, bisa sebenarnya kita salurkan dalam bentuk SHU. Cuma kami tahan-tahan dulu lah. Dan di situ juga disimpan yang didenda. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu bertanya, saya pernah didenda, di mana posisi denda itu? Jadi denda itu saya masukkan ke tujuan risiko. Jadi uangnya posisinya masih tersimpan begitu dulu. Itu. Kemudian SHU untuk tahun ini alhamdulillah 55 juta sekian. Kemudian sebenarnya penjelasan dari saya tadi sudah belakang ya. Kemudian laporan laba rugi. Jadi di sini sebenarnya laporan laba rugi itu istilah umumnya kalau di koperasi mungkin kita bisa katakan bahwa selisih penghasilan bersih. Itu. Jadi total uang atau total jasa yang Bapak dan Ibu sumbangkan di koperasi itu pada tahun 2021 318.015.000. Jadi alhamdulillah cukup banyak. Dan sekitar berapa persen dia? 6%, 9% dari tahun kemarin. Nah, kemudian pengeluaran ada semua di situ terurai dengan jelas. Mohon nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian pembagian SHU-nya ada di cadangan 20%. Itu sebenarnya cadangan kalau menurut undang-undangnya 20 sampai 40% bisa alokasikan cadangan. Tapi jadi kita ambil yang minimalnya 20%. Sehingga dana untuk simpanan pinjaman itu kita agak tinggi. Nah, jadi dengan harapan bahwa bagaimana supaya tujuan kita tercapai, yaitu mensejahterakan anggota. Kemudian dana pengurus, pengawas 10%, kesejahteraan karyawan. Kemudian karena kita tidak punya karyawan, jadi tetap ke pengurus. Itu. Kemudian dana pendidikan, dana sosial, dan pembangunan daerah kerja. Kemudian ada perubahan kekayaan bersih. Dari simpanan pokok awalnya itu 63 juta, 65 juta. Karena ada yang keluar 2 orang, ada pengurangan 2 juta. Nah, kemudian tidak ada tambahan simpanan pokok karena belum ada yang masuk jadi anggota baru di tahun 2021. Justru malah ada yang keluar 2 orang. Sehingga dana yang berputar di tahun 2021 itu adalah 1.305.000.000
886.415. Untuk sementara sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, demikian tadi penyampaian laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus. Baik, kami dari Badan Pengawas memberikan laporan dari pertama tujuan umum pemeriksaan. Kesimpulannya, di tahun 2021 peningkatan pendapatan jasa tahun 2020 ke 2021 sebesar 60%,25, sedangkan peningkatan sisa hasil usaha dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 9,95%. Rencana kerja jenis usaha yang ditangani unit simpan pinjam, kemudian keanggotaan, tentu pada dasarnya kita sudah pahami bersama dari buku organisasi, dalam hal ini buku pokok, buku khusus, kemudian administrasi usaha, dari buku kas, notulen pemeriksaan, dan buku pembantu. Kesimpulan, atas data yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa kerjasama antara pengurus cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan. Khusus untuk modal dapat disyukuri, namun masih perlu penambahan modal demi perkembangan koperasi kita, Tomadualang, UPT SMA Negeri 7 Wajo. Saran, para pengurus harus lebih berusaha bagaimana cara jumlah anggota dapat bertambah. Yang kedua, menghimbau kepada anggota agar memberikan saran-saran kepada pengurus mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan usaha koperasi. Yang ketiga, perlu diaktifkan pertemuan rutin pada pengurus dan badan pemeriksa minimal 1 kali setiap bulan berjalan kecuali emergensi. Kami selaku pemeriksa sangat mengharapkan kesadaran para anggota untuk membayar angsuran tepat waktu dan tepat jumlah, karena kesalahan yang paling banyak terjadi pada catatan bendahara adalah karena adanya anggota yang kadang membayar sebagian dari jumlah angsuran yang sebenarnya, sehingga pengurus khususnya bendahara dan bagian pembukuan sering mengalami masalah dan mengelompokkan posisi keuangan. Demikian hasil pemeriksaan dari kami. Mudah-mudahan apa yang telah diuraikan di atas menyangkut juga dapat lebih memotivasi atau mendorong untuk lebih meningkatkan manfaat dan koperasi kita ini, sehingga dapat berkembang memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Kami Badan Pemeriksa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai tujuan demi meningkatkan kesejahteraan yang merata dan anggota. Sengkang 2 Januari 2020, Badan Pemeriksa Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tomadualang UPT SMA Negeri 7 Wajo, Dr. Anda Haja Mulyati MSI, Dr. Andes Amri MM, dan Dr. Andes Baharudin SPD. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari kami secara pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi pembacaan laporan dari Badan Pengawas yang dibacakan oleh Ibu Dr. Anda Haja Mulyati MSI. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kembali ke sesi tanggapan. Kalau salah tadi ada Pak Adam ya? Adam, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban UPT SMA Negeri 7 Wajo. Yang saya mau ingin tanggapi di sini sesuai penjelasan tadi Ibu Wakil. Ada yang tidak saya mengerti di sini.
Ini saya punya 3 halaman, tapi yang berbicara tadi masalah laba rugi di situ bisa dibuka. Yang saya tidak paham di sini, ini tentang angka-angka yang ada di sini, yang puluhan juta. Mungkin bisa dirinci dari yang tertulis di sini, seperti Bapak Amalia Ramadan 76.500.000, itu perlu dirinci. Kemudian beban rapat anggota tahunan 50 juta. Sudah betul ke itu? Siapa tahu saya 50.000 di sini. Iya. Nah, kemudian ban bunga pinjaman 25 juta sekian. Kemudian beban kegiatan sosial 60 juta. Ini perlu rincian, karena ini saya lihat istilahnya orang gelondongan, bukan saja angka menulis saja. Iya. Oke, halaman selanjutnya. Satu-satu dulu, Bos. Nanti saya tidak bisa menjawab kalau saya lupa. Nah, Satu dulu. Ini halaman sebelahnya saja sama nih. Nanti sekalian dijawab. Halaman di sebelahnya di sini pembagian sisa hasil usaha. Tadi Ibu Wakil mengatakan tidak ada karyawan, hanya pengurus yang bekerja. Tapi saya di sini ada dana kesejahteraan karyawan. Ini ada saya di sini. Dan selanjutnya mungkin perlu dirinci antara pengurus, pengawas, karyawan tidak ada katanya, tapi ada tertulis di sini. Perlu barangkali dirinci berapa gajinya tiap bulan dan berapa gajinya setiap tahun. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja langsung saja pada badan pengawas. Para pengawas, saya belum mendengar tadi dari hasil pemeriksaan keuangan bagaimana keadaan neraca dari operasi kita ini, apakah berimbang atau BC kiri atau BC kiri, karena dari hasil pemeriksaannya, dari hasil pemeriksaan dari badan pengawas kami belum memperoleh informasi bagaimana neraca, karena kuncinya daripada pengawas, kuncinya dari adalah keseimbangan dari neraca, dan saya belum memperoleh gambaran dari Ibu pengawas tadi. Kemudian yang kedua, sekedar saran untuk badan pengawas, ada baiknya barangkali laporan ini dalam bentuk tertulis, hasil pemeriksaannya dibuat dalam bentuk tertulis supaya kita bisa baca semua bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini, sehingga penting sekali, apalagi saya lihat ada dengan jelas tugasnya, ada yang bagian keuangan, ada bagian organisasi dan administrasi, sehingga tentu akan sempurna laporan ini kalau di dalamnya dilengkapi atau terlampir secara tertulis hasil pemeriksaan dari badan pengawas. Ini sekedar usul dan saran pada badan pengawas. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap ada seperti itu, tapi janjinya katanya insya Allah tahun depan. Jadi yang diinginkan anggota itu kan setiap triwulan ada pemeriksaan. Jadi ada tertulis berupa laporan bahwa pemeriksaan triwulan pertama hasilnya ini. Kalau baik, kalau ada kekurangan ya ada kekurangan. Seperti itu barangkali Anda. Jadi Bapak Ibu, saya kira apa yang menjadi masukan dari teman-teman tadi terkait dengan pemeriksaan badan pengawas. Jadi apa yang diinginkan anggota itu pada saat ini dibagikan ke anggota, mestinya dinampilkan juga itu laporan hasil pemeriksaan badan pengawas. Dan kalau perlu di situ dirinci setiap pemeriksaan
ini kan pemeriksaan triwulan, berarti kan ada 4 kali di situ pemeriksaan ya. Jadi dilaporkan di situ pada saat pemeriksaan pertama tanggal berapa, bagaimana hasilnya. Ya, saya kira ini menjadi catatan lagi, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita buatkan sesuai dengan apa yang diinginkan anggota. Oke Bapak Ibu, mungkin masih ada tanggapan? Ya, Bu Budi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya sekedar mengusulkan, karena di lembaran ini kan sesuai tadi dengan pembagian tugasnya, tupoksinya. Di sini sudah ada pembagian tugas pengurus, pemeriksa, atau pengawas. Karena ini kan tadi ada hitung-hitungannya. Nah, mungkin bisa juga di sini, karena karyawan kan juga ada hitung-hitungannya. Jadi bagusnya juga mungkin di sini diberikan pembagian tugas karyawan, dimasukkan juga di sini. Karena ada juga tadi penasihat sedikit. Ya, saya kira cuma itu mungkin tambahannya, mudah-mudahan bisa dilengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, program kerja untuk tahun buku 2022. Jadi coba Bapak Ibu dibuka halaman 19. Rencana kerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tuan Mendatang SMA Negeri 7 Wajo Kabupaten. Yang pertama bidang organisasi. Yang pertama diharapkan semua guru dan pegawai masuk anggota koperasi. Jadi ini untuk pegawai negeri ya. Terutama yang selalu duduk di sampingnya Pak Bas, dimohon karena ini sudah berapa tahun masih calon ini untuk melaksanakan pembagian tugas, melaksanakan pemeriksaan 1 kali setiap 3 bulan, memberikan pelatihan anggota tentang perkoperasian. Ya. Jadi mohon anggota di bulan Oktober diingatkan pengurus. Tolong. Kemudian untuk bidang administrasi dan sarana menyempurnakan. Ya, mengusahakan kelengkapan sarana yang diperlukan. Bapak Ketua Dewan Koperasi Kabupaten Wajo, di tempat tadi disinggung terkait dengan pembangunan kantor koperasi kita. Terakhir, insya Allah kita programkan untuk tahun ini juga pembangunan fondasinya itu. Minta dari rekan Pak Bas di situ dibuat dipercantik. Kenapa? Karena di sini dekat pintu gerbang. Iya. Yang pertama memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengenakan jasa 1% per bulan. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau bisa diturunkan. Ya. Kalau bisa. Ya, sebenarnya kalau diturunkan saya juga sebenarnya senang sekali kalau diturunkan. Karena saya juga kemarin juga utang saya di koperasi. Ya, kemudian kedua pembayaran surat dilakukan dengan pembayaran langsung kepada. Jadi yang dilakukan selama ini ada juga yang membayarkan lewat ini ya, ditransfer ke rekening bendahara. Jadi yang mana saja yang memudahkan ke anggota, mau dibayar langsung atau mau ditransfer, yang penting diangsur ya, dibayar tepat waktu. Iya. Tetapi karena berlaku aturan ini, saya dengan sukarela juga ya, saya ikuti aturan itu. Kalau tidak salah itu hari baru 5 kali angsuran, yang waktu itu 20 angsuran. Tapi baru 5 kali, terpaksa 5 kalinya itu saya tetap bayar bunganya. Tapi karena saya butuh betul, harus saya tutupi satu ini baru buka yang satu. Ada 2 opsi di situ. Jadi di samping itu sampai 1/2-nya dibayar atau dikenakan penalti apakah 2 bulan atau 3 bulan. Yang mana nanti di situ yang meringankan, maka itu yang diberlakukan untuk ini. Jadi katakanlah misalnya dikenakan penalti 3 bulan, 3 kali bunga. Jadi kalau misalnya itu yang
pinjamannya dia angsuran 50 kali, baru 3 kali dia bayar, kan berat kalau dia mau bayar sampai setengahnya. Atau yang diberlakukan nanti di situ yang mana yang menguntungkan anggota. Iya. Setuju yang 3 bulan? Ya, oke. Mohon Pak, mohon perhatiannya sedikit dulu. Hanya dilupa. Jadi kalau pengurus mengingatkan bahwa ada gaji 13, store 200 ribu ya, diingatkan. Kalau saya tetap ada itu. Ya. Saya juga setuju. Bahwa macam kasih kepada. Ya, jadi tetap kita itu menambah, memberikan cenderamata kepada setiap anggota yang hadir sampai acara selesai. Ya. Jadi baru selesai sudah dibagikan. Ya. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi 10 orang penerima SH terbanyak. Ya. Jadi ini bahasa halusnya sebenarnya bagi anggota yang paling banyak tanya. Ya, karena tentu kan SH ini berbanding lurus dengan pinjaman ya. Ya. Tetapi banyak dan lancar ya yang indikatornya. Kemudian pembagian jasa anggota itu jasa simpanan dan jasa pinjaman diberikan kepada anggota setelah selesai RAT tiap tahun. Cuma ini ada pelanggaran bendahara tadi. Kita sepakat untuk pengurus kita dari 2 juta menjadi 3 juta. Bagaimana Bapak Ibu? Dari 2 juta menjadi 3 juta, setuju? Ya, setuju, menjadi 3 juta. Jadi ya, oke Bapak Ibu. Ya. Jadi ada disepakati poin 789 itu dinaikkan ekstensinya 50% dari sebelumnya. Ya, 50% dari sebelumnya. Kemudian yang ke-10 ini, yang sempat tadi juga dipertanyakan Pak Adam, biaya amalia Ramadan. Ya, ini dimasukkan dalam biaya, sebetulnya itu adalah THR yang dibahasakan menjadi biaya. Itu 400.000 untuk Idul Fitri dan 200.000 untuk Idul Adha. Ya, selebihnya yang dianggarkan itu dikembalikan masuk di SHU-nya kembali. Ya, karena sebetulnya yang dibagi 400.000 dan 200.000 itu tidaknya sebetulnya adalah SHU yang dibagi. Ya, oke. Saya persilakan nanti, tidak ada lagi tanggapan. Saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu masih setia bersama kami. Baiklah, di penghujung acara, jadi kami akan mengumumkan, bukan undian ya, nama anggota yang tercepat membayar. Oke Bapak Ibu, terkait dengan rencana kerja untuk tahun 2022, apa sudah bisa diterima? Ya. Dengan catatan alhamdulillah rencana kerja program kerja untuk tahun 2022 dinyatakan diterima. Dari pagi jam 10 lewat tadi hari ini sampai jam 15 lewat 20 setelah kita lakukan rapat anggota, tentu banyak hal yang menjadi dalam rangka bagaimana kemudian koperasi kita di masa yang akan datang bisa lebih baik. Saya kira pikiran, ide-ide, saran tadi yang berkembang dalam forum ini tentu sangat berharga dalam rangka peningkatan pertumbuhan daripada koperasi kita. Dan tentu ini harus dijabarkan oleh pengurus sebagai pemegang amanah. Dan kita ketahui
ketahui, alhamdulillah dalam kurun waktu beberapa periode telah memperlihatkan kinerjanya, dan saya kira ini luar biasa. Dan bertahannya pengurus ini dengan pengawas untuk tidak berhenti sendiri, tentu ada penilaian khusus daripada kita semua, mendukung bersama dan merupakan penyemangat kepada pengurus dalam rangka kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan secara baik. Sekali lagi tentu kepada Allah kita berserah diri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat anggota tahunan KPRI Pemaduaga UPT Siman KPRI 7 kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini kami memberikan ucapan terima kasih kepada anggota paling responsif dalam pembayaran. Nah, jadi mohon maaf. Jadi kami sangat memberikan apresiasi kepada mereka. Itu. Jadi yang pertama, Ibu Andi Budiman, SPD MSc. Tercepat, paling responsif. Nomor 2, Bapak Dr. Agus Abbas, MSc. Mohon yang disebutkan namanya supaya tampil. Yang ketiga, Ibu Haryani Pelari. Jadi terima kasih ya buat Ibu Haryani Pelari. Walaupun Ibu sudah tidak ada di sini, tapi mereka dengan setia bergabung dengan kami. Kemudian nomor 4, Bapak Darwis, SPD. Yang kelima, Ibu Haja Sarka Humasian. Yang keenam, Bapak Amiruddin, SPD. Nomor 7, Ibu Murniati. 8, Ibu Haja Nidalwati. 9, Ibu Haja Nuryana. 10, Bapak Dr. Andes Muhammad Yalla. Kepada yang disebutkan namanya supaya ke depan, dan kepada Bapak Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo untuk menyerahkan cenderamata. Cinta koperasi, aku di kau, kita cinta koperasi.